Kelas matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan ya. Video kita yang selanjutnya di sini adalah jawaban dari kemarin ya, kelanjutan dari kemarin untuk tes TIU Namrik ya, kemampuan berhitung. Ya, sekarang yang kita bahas adalah di soal nomor 6 ya. Terima kasih partisipasi teman-teman semua yang sudah menjawab ya di kolom komentar. Banyak sekali yang benar juga karena kategorinya ini berhitung, ini kategori yang mudah ya. 6 sampai 10. Kemudian banyak yang bertanya kemarin tentang soal nomor 2 dan 3 ya. Perbedaannya seperti apa? Itu akan kita berikan di video berikutnya saja ya. Kita fokus ke pembahasan di nomor 6 sampai 10 dulu. Itu nanti akan tentang deret ya, tentang deret aritmatika ya. Kita masuk di soal nomor 6. Di sini kan 2/1/4 dikali 7,5 ya. Kalau kita kalikan langsung di sini 2 saja, misalnya 2 saja, saya kalikan dengan 7,5 itu kan 15. Ya kan? Di sini masih ada setengah, ada seperempatnya. Seperempat kali 7,5 ya sekitar 2 kurang lah, 2 kurang. Atau saya pakai katakanlah 16-an lah, 16, sekian gitu ya. Kemudian di sini ada 7,5 dibagi dengan 1,5 ya. 7,5 bagi 1,5 itu mudahnya gini. Ini kan sama-sama ada komanya. Di belakang koma ada satu angka, sama-sama ada satu angkanya. Ya sama dengan konsepnya, itu sama dengan 75 bagi 15. Konsepnya persis dengan seperti itu. Kalau komanya posisinya sama di sini, sama-sama di belakang koma ada satu angka, kita hilangkan saja. Berarti di sini sama dengan 75 dibagi 15 ya, sama dengan 5. Berarti di sini sederhana saja ya, 16, sekian dikurangi dengan 5 utuh berarti ya sekitar 11 komaan jawabannya, gitu aja. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Seperti itu, sederhana sekali ya. Yang penting kita jeli. Kemudian catatan juga ya. Misalnya ada posisi seperti ini, kita hilangkan seperti itu ya. Misal di sini ada 6,25. Katakanlah dibagi dengan 1,5. Nah, ini konsepnya berbeda. Di sini di belakang koma ada 2 angka. Yang ini di belakang koma ada 1 angka. Artinya ini kita geser 2 angka. 1, 2. Berarti di sini menjadi 625. Kemudian ini kita geser 2 juga. Karena yang depan digeser 2, ini juga kita geser 2. 1, 2. Berarti ini menjadi 0. 150. Jadi pembagiannya tinggal 625 dibagi 150. Itu kalau pembagian model desimal. Kita buat seperti itu biar mudah ya. Cukup mudah karena kelas matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Lanjut kita di soal nomor 7 ya. Nah, ini soal nomor 7 sama. Kita ketemu 7,5 dibagi dengan 2,5. Ini kan? Ini konsepnya, karena di belakang koma sama-sama ada satu angka di belakang koma, maka komanya menjadi hilang. Konsepnya itu sama dengan 75 dibagi 25. Gitu aja. Ini tetap 2/5 dikali 3, 2/4 dikali 3/4, 2 kali 3-nya kan 6. Ya kan? Kemudian 4 kali 4-nya 16. Gini kan posisinya. Nah, ini perhatikan, di 75 dibagi dengan 25, ini kan hasilnya adalah 3. Ya. Ini 3 hasilnya. Kemudian ya 3 dikurangi ya kan, dikurangi 6 bagi 16 ya. 6/16. Ini kalau umpamanya posisinya adalah 8/16 ya, saya naikkan di atasnya, ini kan hasilnya adalah setengah. Berarti ini kurang dari setengah ya. 6 dibagi 16 ini pendekatannya adalah kurang dari 0,5, bisa 0,4 atau 0,3 ya. Saya nggak perlu hitung di sini, hanya pendekatan saja. Jadi di sini kalau 3 dibagi 0,5 saja itu kan hasilnya 2,5. Ini perkiraan saya sekitar 0 di bawah 0,5, sekitar 0,4-an. Berarti di sini 2,6-an. Nah, 2,6-an itu pilihan jawaban yang D. Seperti itu. Ini adalah konsep dengan pendekatan ya, terdekat ya. Kemudian untuk pembagian desimalnya seperti itu konsepnya. Ya cukup mudah karena kelas matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, lanjut sekarang di soal nomor 8. Di soal nomor 8 di sini sedikit berbeda, semuanya adalah penjumlahan ya kan. Tapi perbedaannya di sini di 2 angka awal ini penyebutnya sama-sama 5, ini penyebutnya sama-sama 8. Berarti langsung bisa kita bagi. Maaf, kita jumlah ya. Di sini 4/5 ditambah 3/5, ini langsung bisa kita jumlahkan. Sementara yang 3/8 bisa kita jumlahkan dengan 6/8. Yang lain ini 1,5 ya, 1,5 ya. 1,5 langsung saya rubah menjadi 1,5 gitu ya. Ini kita jumlahkan saja. 4 tambah 3 7 ya, langsung 7/5. Nah, dijumlah 3 tambah 6 9, berarti 9/8. Ditambah 1,5.
Nah, ini 7 bagi 5 itu kan sekitar 1 koma ya. 1 koma. 9 bagi 8 itu juga 1 koma. Kemudian di sini sudah jelas 1,5. Kalau hitungan ini saja, komanya nggak saya hitung, itu hasilnya sekitar 3,5 ya kan? 3,5. Tapi lihat ini komanya ini sekitar kalau 9 bagi 8 kan komanya kecil ya. 1,1-an. Kemudian 7 bagi 5 itu kan sekitar 1,2 atau 1,4 lah ya, 1,4. Nah, ini berarti sekitar jawabannya adalah 4. 3 ya sekitar 4,0-an lah. Ya, ini jawabannya adalah pilihan jawaban yang E. Nggak sampai 4,2. Karena di sini lebihnya kecil. Ya, lebihnya kecil, hanya lebih 7 bagi 5. Berbeda lagi konsepnya jika di sini bukan 7, katakanlah di sini 9. Nah, misalnya di sini 9/5. Itu jawabannya lebih mendekati ke 2. Ya kan? Karena 9 lebih dekat ke 10. 10 bagi 5, 2. Karena di sini 7 berarti sekitar 1 kurang dari setengahnya gitu, 1,4. Seperti itu ya konsepnya untuk hitung cepat. Jadi ini kita buat seperti ini karena saya melihat 110 soal dengan waktu 100 menit itu kita harus manajemen waktu harus betul-betul kita pahami betul. Dan ada cara-cara tertentu, ada trik-trik tertentu yang tidak perlu kita mencari hasil akhirnya, kita cari pendekatannya saja, seperti itu. Lanjut kita di soal nomor 9 ya. Untuk soal nomor 9 ini kita berikan konsepnya ya. Saya kemarin 1-5 kemarin di soal nomor 2 dan 3 banyak yang komplain di kolom komentar, kok tiba-tiba seperti itu, gimana? Nah, itu sebagai catatan bagi saya bahwasanya untuk menyampaikan sesuatu harus kita berikan konsep dasarnya. Nah, ini juga kita berikan konsep dasarnya. Bisa saja ini langsung, tapi nanti khawatirnya terjadi lagi seperti kemarin. Ada kebingungan dari teman-teman semuanya ya. Sebelum kita menginjak ke soal, sebenarnya ini kan cara standarnya ini kan bisa langsung masuk ini. Ya, langsung masuk. A-nya langsung kita ganti dengan 5. Ya, 5/3 gini kan. 3 dikali A-nya 5, berarti 5/2 dikali B, B-nya kan 2, gini kan. 3 dikali A-nya 5, dikali B/2 berarti 3, 2/2 gini, dikurangi B/3 berarti 2/3. Ini juga bisa cara seperti ini, tapi saya khawatir ini butuh waktu yang lama, gitu ya. Maka saya berikan opsi kedua, tapi dengan catatan pahami konsepnya. Ini, saya punya konsep seperti ini, misalnya A ditambah ya, misalnya A ditambah dengan B atau A dikurangi B saja ya, karena ini negatif ya, berarti A dikurangi B gini pangkat 0 itu nanti hasilnya pasti 1 ya kan, semua yang pangkat 0 itu pasti hasilnya 1, 10/0 juga 1, 5/0 1 gitu ya. Kemudian misalnya A dikurangi B pangkat 1 ya, itu hasilnya sama dengan 1, 1. Apa artinya 1? Hasilnya sama dengan A dikurangi B, gitu ya. Masih bingung sampai di sini pasti itu. Kalau A dikurangi B pangkat 2, itu menjadi sini 1, ini 1 tambah 1 menjadi 2, ini 1. Apa artinya ini? Artinya di sini A dikurangi B pangkat 2, itu hasilnya akan menjadi, saya taruh di mana ini? Saya kasih warna berbeda. Hasilnya pasti menjadi seperti ini. A pangkat 2, oke, dikurangi 2AB, oke, seperti ini, ditambah atau ditambah B pangkat 2. Berarti ini menjadi 1, lihat A-nya 1, 2-nya ini, 1-nya ini, seperti itu. Kalau kita lanjutkan di sini A dikurangi B pangkat 2, pangkat 3 ini, itu berarti di sini akan menjadi 1 tambah 2, 3. 1 tambah 2, 3. Di sini 1, 1. Jadi akan menjadi 1, 3, 3, 1. Berarti di sini akan menjadi, ini konsep di apa ya, SMP atau SMA mungkin pernah diajarkan oleh Bapak Ibu guru ya. Di sini A dikurangi B pangkat 3, itu akan menjadi A pangkat 3. Oke. A-nya kan 1 ya, ini. Kemudian 3 dikurangi 3A pangkat 2B, kemudian 3 lagi ditambah 3, oke, AB pangkat 2 baru dikurangi 1 B-nya, B pangkat 3. Nah, konsep ini itu persis dengan soal. Konsep ini itu persis dengan soal ini. Berarti nilai ini
nilai yang saya beri garis bawah itu sama dengan nilai dari A dikurangi B pangkat 3. Jadi lebih cepatnya itu adalah nilai ini itu sama dengan A dikurangi B pangkat 3. Sehingga A-nya kita masukkan 5, B-nya saya masukkan 2, pangkat 3, berarti 3 pangkat 3. Sama dengan 27. Selesai, ini pilihan jawaban yang C. Itu adalah konsep dasarnya untuk perpangkatan sini, seperti itu. Cukup mudah ya. Mungkin ada yang masih bingung juga ya, karena ini keterbatasan waktu juga. Kita harus melanjutkan di soal nomor 10 gitu ya. Di soal nomor 10 kita perhatikan di sini 882 ditambah 115 pangkat 2. Ya, ini kita jumlahkan ya, berarti 9 ya, 2 tambah 5 ini 7, kemudian 8 tambah 1 9, kemudian 8 tambah 1 9. Ini 9. Berarti ini adalah perpangkatan dari 997 pangkat 2 gitu ya. Ini yang jelas kalau kita lihat angka satuannya dulu yaitu 7 pangkat 2, itu kan hasilnya pasti di belakangnya ini adalah 9 kan? Karena 7 kali 7 kan 49. Jadi angka satuannya pasti 9. Ini jelas tidak memenuhi syarat. A, B sama D sudah kita eliminasi, tinggal C sama D saja. Nah, lebih mengarah ke 994.000 atau ke 894.000. Itu caranya adalah kita cari pendekatannya saja ini. Ini kan sekitar 990 aja. Kalau ini saya umpamakan 990, 900 saja itu sudah 810. Ini ada 90-nya lagi. Nah, kalau 990 ini saya kuadratkan, itu kan sekitar 980.000. Ya kan? Sekitar ini. Nah, ini masih ada 7, berarti ya angkanya ya di atas ini. Nah, di atas ini itu yang memungkinkan hanya yang C saja. Ya kan?